Oke, kita lanjutkan. Jadi hasil akhirnya seperti ini, 625/4. Proses integralnya sama kayak apa namanya pada saat kita mengintegralkan dengan variabel tunggal. Jadi yang baru hari ini adalah bagaimana kita menentukan batas-batas integral karena itu sangat sangat berarti gitu ya. Kalau proses integralnya kan tergantung fungsinya di integral biasa gitu. Karena ini hasilnya adalah integral tertentu, jadi kita perlu mengetahui batasnya. Oke, kita coba lanjutkan berikutnya. Ini nanti kalian bisa coba sendiri. Kalau ini kan mudah nih. X-nya dari 2 sampai 4, Y-nya dari 1 sampai 2, tinggal diintegral biasa. Saya kira ini yang fix, jadi saya tidak akan coba. Jadi nanti kalian coba sendiri. Ini kan X-nya sudah tertentu ya. Kalau yang nomor 2 berarti dari min 5 sampai 4, kemudian batas Y-nya dari 0 sampai 3. Oke, soal 34 juga sama. Nah, saya lanjut ini. Kita coba. Misalnya sekarang kalau daerahnya seperti ini. Kita hitung integral dari 8XY pada daerah D, di mana D-nya adalah daerah yang dibatasi oleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Ini masih lingkaran dengan pusat 0, 0,0, dan jari-jarinya 4. Tapi ada catatannya di sini. Lingkaran ini dipotong oleh garis Y sama dengan X dan sumbu X positif. Jadi kalau kita gambarkan begini. Ini saya sketch aja ya. Ini lingkarannya kan pusatnya di 0, masih sama. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, sekarang di sini kan 4 nih. Karena 16 ya, jadi ini jari-jarinya 4. Jari-jarinya 4. Di daerah mana? Kalau tadi kan ketambahan di kuadran 1 gitu. Kalau sekarang ini enggak. Lingkaran ini masih dipotong oleh garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu maksudnya adalah kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau nilai Y sama X-nya sama gitu ya. Itu artinya titik-titiknya kalau kita lihat tuh di sini. Nanti kalau X-nya 1, Y-nya 1 berarti dia di sini. X-nya 2, Y-nya 2 di sini dan seterusnya. Jadi garisnya begini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, jadi daerah D-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh lingkaran ini, kemudian dipotong garis ini, dan sumbu X positif. Berarti ada di mana? Di sini. Ya, ini daerahnya saya arsir. Nah, gitu. Jadi kalau di zoom, itu dia begini, daerahnya gini ya. Nah, gitu kan. Oke, saya pindah dulu. Contoh kedua ya. Mana tadi? Nih. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, kita kan mau menentukan batas-batas X sama Y ya. Batas X-nya ini dari X sama dengan berapa sampai berapa? Saya besarkan. X-nya tuh di sini sampai sini. Berarti dari 0 sampai berapa yuk? Masih sama saya?
Ada yang masih sama saya? 0 sampai 4, Bu. Oke, terima kasih. Kalau Y-nya dari berapa? Lihat daerah yang diarsir. Yaitu berarti dari sini sampai garis ini. Nah, yang di sumbu X itu kan Y-nya 0 terus ya. Dari kiri ke kanan itu Y-nya 0. Batas bawahnya ya. Nah, sekarang kita lihat batas atasnya. Y-nya berapa nih? Kan selalu mentoknya di garis ini kan. Kalau kita buat garis ke atas nih, mentoknya di garis ke atas ini. Nah, garis ini itu adalah garis Y sama dengan X. Jadi batas Y-nya itu Y-nya dari 0 sampai X. Gitu. Sehingga integralnya integral ya 8xy dA itu sama dengan integral x sama dengan 0 sampai 4 y-nya sama dengan 0 sampai x gitu ya. Ini 8xy dy dx. Udah, tinggal kita hitung. Oke, kita hapus aja. Ini ya. Oke, ini kita hapus, kita cari integralnya dulu terhadap 8xy, kita integral terhadap y. Jadi 8x itu tetap, dia konstanta. Y-nya jadi y kuadrat, pangkatnya nambah 1. Lalu dibagi 2. 8 dibagi 2 ini jadinya 4. Gitu ya. Saya langsung gitu ya. Ini kita beri batas kanan. Lalu nah, bisa nggak sih masukkan sini. Nah, gitu ya. Ini 0, ini X, ini 0. Oke, sekarang kita keluarkan ini. Jadi 4X. 4X-nya bisa dikeluarkan ya. Sorry, saya ubah dulu. 4X, karena kita hanya mau mengganti yang Y. Jadi ini Y kuadrat, kita ganti X kuadrat. Dikurangi 0 kuadrat gitu ya. Ini sama dengan X kuadrat. Oke, jadi kita punya 4X pangkat 3. Nah, sudah tinggal kita integral. Langsung integralnya 4X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 4.
Nah, batasnya dari 0 sampai 4. Ini saya masukkan ke sini aja. Gitu ya. Ini berarti 4 pangkat 4 itu berarti berapa? 256 ya? Nah, sudah gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi yang penting adalah menemukan batas-batas integralnya ya. Oke, kalau kalau cara mengintegralnya sih saya percaya kalian sudah bisa. Jadi sama kok kayak apa namanya? Integral fungsi satu variabel. Ada pertanyaan untuk yang soal nomor 2? Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang ketiga. Nah, soal yang ketiga itu nanti saya akan apa namanya? Saya berikan batasnya aja. Jadi kalau ini oke, soal yang ini kita coba lihat. D-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 4X min X kuadrat. Dipotong oleh garis Y sama dengan X. Y sama dengan 4X min X kuadrat itu bentuknya apa? Kalau ada fungsi kuadrat, kurvanya adalah, lupa, kurvanya adalah parabola. Ini kalian boleh tidak menjawab, tapi masih bersama saya kan? Masih, Bu. Masih ya, oke. Masih, Bu. Ya, terima kasih. Fungsi Y sama dengan 4X min X kuadrat itu berbentuk parabola. Jadi rumus umum, kita kembali sedikit ya. Rumus umum parabola itu kan begini. AX kuadrat plus BX plus C. Ya, itu rumus umumnya. Nah, jika A-nya positif, maka parabolanya menghadap ke atas. Jadi, saya gambarkan dulu. Begini. Ya. Jadi A-nya ini kalau positif, parabolanya menghadap begini. Nah, untuk soal ini, itu A-nya min 1. Jadi nanti gambarnya adalah menghadap ke bawah. Saya copy jika A-nya negatif, maka parabolanya menghadap ke bawah. Nih. Gitu ya. Nah, parabola itu kan simetri ya. Jadi dia punya sumbu simetri. Tapi nanti belakangan. Nah,
Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah apakah parabola ini memotong sumbu X atau tidak. Jadi kita menentukan posisi parabola ini terhadap sumbu X. Nah, itu ditentukan dari diskriminannya. Diskriminan itu sama dengan rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan ini ada 3 kemungkinan. Diskriminannya positif. Kalau diskriminannya positif, maka grafik ini akan motong sumbu X, berpotongan di 2 titik. Jadi gambarnya begini. Ini. Ya. Kemungkinan kedua, diskriminannya 0. Nah, kalau diskriminannya 0, maka gambarnya nyinggung. Jadi gini, garisnya itu hanya nyinggung, sumbu X-nya nyinggung begini. Yang grafik menghadap ke atas juga sama. Sumbu X-nya di bawah gini, tapi cuma nyinggung di 1 titik. Kemungkinan ketiga, diskriminannya negatif. Nah, kalau diskriminannya negatif, maka nggak motong, gantung. Jadi kalau kita gambarkan tuh gini, sumbu X-nya sumbu X-nya begini. Kalau menghadap ke atas juga begini. Jadi nggak ada titik potong dengan sumbu X gitu ya intinya ya. Nah, ya terus sekarang tinggal sumbu simetri karena apa namanya parabola itu simetri, maka berikutnya kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu diperoleh dari rumus sumbu simetri itu X ya. X-nya sama dengan berapa gitu. Nah, rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, nah dari sumbu simetri ini kan di sini nih. Nanti puncaknya itu ada di sumbu simetri. Jadi kalau mau nyari puncak ya kita ketemu X-nya, terus nilai X itu dimasukkan aja ke fungsi, udah nanti ketemu puncaknya. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, kita kembali ke soal. Soalnya adalah parabola ini, parabola F sama dengan 4X min E kuadrat. Ya. Ini berarti karena A-nya negatif, karena A-nya sama dengan min 1, maka parabola ini menghadap ke bawah. Ya, ini. Parabolanya menghadap ke bawah, seperti ini. Berikutnya, kita cari sumbu simetrinya. Simetri di X sama dengan min B, B-nya kan dia 4.
Jadi min 4 per 2A, A-nya min 1. Nah, jadi sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya ada di X sama dengan 2. Kemudian kita cek diskriminannya untuk mengetahui apakah dia memotong sumbu X atau tidak. Kita cek. Diskriminannya sama dengan B kuadrat. B-nya tadi 4, jadi ini 16. Dikurangi 4 kali 1. A-nya min 1. Kali C-nya 0. Ya. Jadi sama dengan 16. Positif diskriminannya. Karena diskriminannya positif, maka parabola ini memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kan gini, diskriminannya positif nih. Jadi dia memotong di titik sini sama sini gitu ya. Dia memotong di sumbu X di 2 titik. Nah, caranya mencari titik potongnya gimana? Titik potong parabola dengan sumbu X. Kalau dia motong sumbu X berarti nilai Y-nya kan 0 kan? Nah, jadi Y-nya disama dengan kan 0. Maka kita cari fungsi ini tapi Y-nya 0 gitu. Nah, ini kalau 0 berapa nih kan gitu ya. Kita faktorkan. Ini kan X-nya kita keluarkan 4 min X kan gitu ya. Nah, ini kan diperoleh akar samaan yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Nah, ini adalah titik sumbu simetri, titik potong dengan sumbu X. Nah, sekarang kita coba gambarkan ya. Nah, gambarnya begini. Kita sudah tahu tuh. Ini sumbu X, dia motong di sini ya, jadi motong. Lalu ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya tadi sudah ketemu. X sama dengan 2. Lalu titik potongnya ada di 0 dan 4. Ya, parabolanya kayak gini. Nah, sekarang kita coba lihat lagi soalnya seperti apa. D itu adalah daerah yang dibatasi dengan 4X min. X kuadrat dipotong oleh garis Y sama dengan X dan sumbu positif. Oke, kembali ke sini. Ini dipotong garis Y sama dengan X. Ya, ini Y sama dengan X. Dan sumbu X positif. Nah, di sini. Jadi di sini. Nah, jadi sekarang daerah yang diarsir ini batas integralnya di mana gitu. Batas X-nya berapa, batas Y-nya berapa. Nah, coba. Ini agak berbeda dengan yang lingkaran tadi ya. Kalau yang lingkaran di kuadran 1, itu di sini cuma 1. Jadi ini harusnya mulus ya, gambar mulus. Nanti saya ganti dengan gambar yang betul deh. Ini sketsa dulu ya. Nah, tapi kalau ini, kita bisa lihat bahwa kalau X-nya
kita bisa lihat misalnya gampang, 0 sampai 4, Bu. Oke. Sekarang Y-nya. Y-nya dari 0 sampai garis Y sama dengan X, Bu. Gitu ya. Tapi perhatikan, ketika dia sampai sini nih, batas atasnya bukan garis lagi, dia ganti ini. Gitu. Jadi artinya kita tidak bisa membuat batasan untuk satu daerah saja. Jadi ini harus dibagi dua. Nah, area itu kita bagi dua seperti ini. Nih ya, ini kita bagi dua. Begini. Ini daerah 1, ini daerah 2. Karena batas atasnya beda. Biru. Coret, maaf ya. Nah, jadi begini. Sekarang ini kita bagi menjadi daerah 1. Daerah 1 itu batas X-nya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan, nah di sini kan perpotongan parabola dengan Y sama dengan X. Bentar, tadi itu saya ada yang salah di sini. Batas X-nya dari 0 sampai 4, batas Y-nya. Oh, ya, ya, ya. Ini juga dibagi dua nih, maaf nih. Ini bagi dua ya, maaf. Ini beda sama yang lingkaran. Nah, kalau lingkaran tetap, kalau ini saya salah, maaf. Jadi ini harusnya gambarnya dibagi dua ini. Nih ya. Ini sama kayak yang parabola tadi. Jadi ini saya lihat sebentar. Dua daerah ini. Saya masih punya gambarnya ya. Nah, sini ya. Jadi ini dibagi dua begini, maaf saya salah nih. Ini area merah sama area biru. Maafkan saya ya. Nah, gitu. Karena ini ternyata pas sampai di sini tuh batas atasnya berubah. Jadi ini dibagi dua daerah. Daerah 1 itu batas X-nya dari 0 sampai ini. Titik potongnya dulu. Sampai titik potong kurva. Titik potong lingkaran dan garis ya. Jadi sekarang kita cari tahu dulu titik potongnya di mana. Titik potong itu kan berarti lingkaran ini, lingkaran, masih nggak ada ini ya. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 dan garis Y sama dengan X. Saya nggak ngeh ini ya. Oke, nah karena berpotongan kan berarti Y di sini masuk ke sini. Jadi ini variabel Y-nya kita ganti dengan variabelnya garis. Sini, ini boleh kita ganti X. Karena
Y kan sama dengan X gitu ya. Jadi sekarang kita punya ini. Ini berarti 2X sama dengan 2X kuadrat sama dengan 16. Berarti X kuadrat sama dengan 8. Jadi X sama dengan akar 8. Nah, jadi untuk batas daerah 1, X sama dengan 0 sampai ini X sama dengan akar 8. Ini dari 0 sampai ini ya. Y-nya, batas Y-nya ini dari 0 sampai garis. Berarti batas Y-nya sama ini. Nah, jadi integral untuk daerah 1 0 sampai akar 8 sini ya. Ini cuma diganti akar 8 aja sih. Kalau integralnya masih sama ya. Batasnya Y-nya sama, jadi ini masih sama. Oke, ini akar 8. Ini akar 8 pangkat 4. Berarti berapa? 8 kuadrat, 64 ya? Mm-mm. Nah, daerah 2 sekarang. Nanti kalau waktunya nggak cukup, saya selesaikan di Word-nya ya. Oke, ini daerah 2. Copy. Integralnya dicoba sendiri ya. Ini hanya saya membantu mencarikan daerahnya. Daerah 2 yang berwarna biru, di sini X-nya dari akar 8 sampai 4. Jadi sini akar 8 akar 8 sampai X sama dengan 4. Gitu ya. Oke, di luar. Jangan ya.
Oke. Kemudian Y-nya, batas Y-nya Oke, ayo. batas Y-nya adalah, kita coba lihat di sini. Dari sini 0 dan ke atasnya itu kurva lingkaran. Kalau yang batas 1 ke atasnya garis, kalau yang warna biru batas atasnya adalah lingkaran. Jadi ini batas Y-nya adalah dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan lingkaran. Lingkarannya berarti sama kayak tadi ya. Akar 16. Nah, ini sama kayak soal nomor 1. 16 min X kuadrat. Gitu. Jadi kalau yang soal nomor 1 itu kan tadi ini. Y-nya ini. Nah, jadi sekarang integral untuk daerah 2 di sini ya. Adalah, nah ini nolnya dari akar 8 sampai 4, sedangkan Y-nya dari 0 sampai ini. Gitu ya. Oke. Naik mobil juga Nah, aja ini kali ya? ya. Mau naik mobil juga ya? Oke, nah yang nomor 2 juga sama. Jadi ini saya kembali ke sini sebentar. Batas daerah 1 itu berarti dari 0 sampai perpotongan di sini. Potongan dari parabola dan garis. Jadi kita masukkan apa namanya Y sama dengan ini. Oh ini ya. Ini kemudian garisnya itu Y sama dengan X. Sama. Udah nggak diajak. Nah ini sama dengan X. Kasihan. Kasihan dong. Jadi ini 0. X-nya pindah ke sini jadi ini 3X. Nah nanti akan diperoleh X yang sama dengan 0 dan 3. Udah dia yang diajak. Gitu ya. Jadi di sini Belum tuh juga 3. dia. Ya mau. Nah jadi batas X-nya 4 menit ya. Nah, terbalik dulu. Batas X-nya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Sedangkan batas Y-nya Terbalik. Terbalik naik mobil juga. dari Y sama dengan 0 di sini sampai X sama dengan sorry Y-nya ya, dari Y sama dengan 0 sampai garis. Ini yang daerah 1. Sampai Y sama dengan garis X. Garis Y sama dengan X. Itu untuk daerah 1. Berarti sekarang lanjutkan sendiri untuk integral. Nah, sedangkan batas yang daerah kedua